Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Bawaslu usul agar pilkada ditunda. Pertanyaannya, ada apa? Meski begitu, beberapa pihak langsung memberikan komentar dan relatif semuanya tidak setuju. Seperti Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan langkah Badan Pengawas Pemilu yang mengusulkan pilkada serentak 2024. Dia mengaku bahwa Bawaslu harusnya fokus kepada persoalan yang ada di depan mata, bukan pilkada yang baru akan dilaksanakan pada November 2024. Kejauhan Bawaslu berpikir soal jadwal pilkada, pikirin dan urus aja dulu itu spanduk-spanduk partai politik yang banyak sekali bertebaran. Kejauhan mikirin pilkada yang pelaksanaannya November 2024, kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023, seperti dikutip oleh Republika. Ray menambahkan, karena itu saran saya kepada kawan-kawan Bawaslu, daripada kita berpikir ke November 2024, mending kita mikirin baliho saja. Kenapa tidak ditertibkan sehingga pemilu kita tidak menimbulkan kekotoran, ujarnya. Sementara itu, sahabat sekalian, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menanggapi usulan penundaan pilkada serentak 2024 yang dilontarkan Bawaslu RI, yaitu ingin hajatan yang dijadwalkan pada 27 November 2024 itu dipercepat. Kalau kita inginnya lebih cepat lebih baik, hari pencoblosan pilkada serentak 2024 itu pada September 2024, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di kantornya, Kamis 13 Juli 2023. Sahabat sekalian, politisi dari PKS, yaitu Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera, mengkritik keras usulan Bawaslu itu. Mengapa? Pertama, itu usulan yang berbahaya, kata Mardani kepada Republika Kamis 13 Juli 2023. Makin lama kita makin menunda pilkada, semakin lama masyarakat tidak mendapatkan pemimpin definitif. Semuanya PJ. PJ itu punya problem, yakni dia tidak punya otoritas penuh karena dia diangkat bukan dipilih, kata Mardani. Alasan kedua, usulan tersebut mengutak-atik kesepakatan yang telah dibuat sejak jauh-jauh hari oleh DPR bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada Januari 2022, telah disepakati bahwa pilkada serentak digelar 27 November 2024. Terlebih lagi, kata Mardani, pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024 merupakan perintah undang-undang. Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada memang mengamanatkan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan tersebut. Sahabat sekalian, dengan adanya komentar dari beberapa pihak tersebut menunjukkan bahwa ide dan usulan dari Bawaslu itu pertama tidak valid, alias tidak kuat dan sulit untuk mendapatkan persetujuan secara masif. Yang kedua, Bawaslu seperti membuat sebuah isu yang tidak perlu tapi akan mengundang keramaian, dan kita akan lihat ke depan, boleh jadi akan ada pihak yang mendukung usulan dari Bawaslu itu yang kemudian bergulir menjadi satu isu baru, sehingga substansi pemilu lagi-lagi keluar dari apa yang telah disepakati. Tentu, kalau itu terjadi, satu langkah yang sangat tidak produktif bagi pembahasan politik, pemilu, dan pilkada itu sendiri. Seperti kata Mardani Alisera, banyak masyarakat akan dipimpin oleh pemimpin yang bukan dipilih, tapi diangkat. Yang ketiga, argumentasi Bawaslu bahwa penundaan itu perlu karena pada saat Oktober itu terjadi pelantikan presiden dan wakil presiden, dan kemudian menteri akan berubah, sama sekali tidak memiliki relevansi yang begitu kuat. Dan kalaupun misalnya terjadi, maka sebenarnya sudah ada unsur dari Polri, aparat keamanan, dan juga tentu saja undang-undang pemilu itu sendiri yang jauh lebih penting untuk dihormati, ditegakkan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan kemudian rasionalisasi dari sebuah opini yang menganggap bahwa ada potensi ini dan itu. Sahabat kalian, maka dengan demikian apa yang dilempar oleh Bawaslu ini merupakan satu hal yang secara substansi publik tidak perlukan, kemudian dari sisi regulasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang memang mengamanatkan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan tersebut. Dengan demikian,
maka segeralah Bawaslu meralat ucapan atau statementnya. Pada saat yang sama, beberapa pandangan dari pihak yang peduli terhadap pelaksanaan pilkada itu bisa dijalankan oleh Bawaslu, seperti spanduk yang beredar dan seterusnya, termasuk berbagai macam jenis pelanggaran dan aduan yang harus disikapi dengan penuh kearifan dan keadilan serta kebijaksanaan. Lalu kita bisa bertanya lebih mendalam, mengapa Bawaslu melemparkan ide itu? Ada apa sebenarnya? Kita tunggu hari-hari yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.